Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri peringatan Maulid Akbar 1435 Hijriah. Dalam sambutannya, SBY mengajak seluruh umat muslim mencontoh keteladanan Nabi besar Muhammad. Puluhan ribu umat muslim mengikuti peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Presiden SBY mengajak masyarakat agar meneladani kepemimpinan Nabi besar Muhammad SAW sebagai pemimpin yang agung. Nabi Muhammad SAW berhasil memimpin sebuah bangsa yang majemuk dan berhasil membangun toleransi dan menjaga kerukunan rakyat yang dipimpinnya. Presiden SBY menilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sangat cocok bila dikaitkan dengan Indonesia yang rakyatnya majemuk. Mengapa kita contoh Rasulullah? Karena beliau di dalam memimpin perubahan maha besar yang saya sampaikan tadi itu berhasil. Pemimpin agung yang melaksanakan transformasi besar di dunia ini tercatat. Yang nomor satu adalah Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Presiden SBY juga mengajak rakyat Indonesia untuk membantu mengamankan pemilu 2014 dengan bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban pada pelaksanaan pemilu nanti. Ia berpesan kepada seluruh pemimpin politik agar memberi contoh dengan menggelar kegiatan yang aman damai dan membawa ketentraman bagi seluruh umat. Adi Purnomo, Dwinanto, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, bagaimana seharusnya kita memaknai Maulid Nabi dan cara menerapkan gaya kepemimpinan Nabi Muhammad? Kita segera membahasnya bersama Muhammad Dorojatun Al-Rashidi atau yang biasa dipanggil Kang Rashid sebagai pendiri Musafir Center. Selamat siang, Kang Rashid. Terima kasih telah hadir di Berita 1. Nih, Kang Rashid, sebagai umat muslim, apa yang harus kita lakukan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad ini? Tentu bismillahirrahmanirrahim. Ketika baginda kita, hari ini adalah hari Maulid Nabi Rasulullah SAW, hari kelahiran beliau, yang tepatnya adalah usia sampai sekarang ini 1485 Hijriah lalu itu. Kemudian yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika seorang pembesar, terutama Nabi kita bersama Muhammad SAW itu, kita merasa senang tentang Maulid Nabi Muhammad SAW ini, karena baginda Nabi adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai figur contoh yang harus kita tiru. Banyak sekali guru-guru kita, figur-figur kita untuk kita tiru, tetapi yang maha guru kita adalah Muhammad Rasulullah SAW. Karena lihat bahwa beliau diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau sendiri sebagai sosok rahmatun muhdah, kasih sayang Allah yang diturunkan khusus ke muka bumi untuk memberikan rasa damai kepada seluruh dunia. Tidak hanya umat Islam, tetapi dunia. Lil alamin, bukan lil muslimin saja, tapi Rasul milik dunia, bukan hanya milik Islam saja. Jadi kita merayakannya dengan cukup senang saja atau barangkali harus merayakan dengan membuat acara atau bagaimana? Ya, tidak. Salah satunya firman Allah menyampaikan kul bifadlillahi wa birahmati falyafrahu. Sampaikan bahwa keutamaan Allah adalah berupa Al-Qur'anul Karim dan rahmat Allah berupa Rasulullah SAW, falyafrahu, rasa senang. Nah, bentuk perayaan rasa senang ini bisa mengadakan dengan maulidan, berbagi makanan, kemudian berdoa kepada Allah. Itu sebagai bentuk rasa riang kita tentang kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Satu yang kedua adalah yang paling inti adalah meniru, meneladani karakter mulianya Rasulullah SAW. Kita sangat pandai meminta kepada Allah, Allah maghfirli, ya Allah ampuni aku, Allah marhamni, ya Allah rahmati aku. Kita sangat pandai meminta rahmat kepada Allah, tapi jarang pandai membaginya. Begitu ya? Kita sering pandai meminta kebaikan kepada orang lain, tetapi jarang membagikannya. Pesan Rasulullah, jadikan dirimu sebagai muslim sebagai rahmatan bagi sekitarnya. Rahmat kasih sayang bagi dirinya, rahmat kasih sayang bagi keluarganya, rahmat kasih sayang sebagai warga negara, dan rahmat kasih sayang bertetangga dengan negara lain. Islam adalah agama yang damai. Jadi intinya harus berbagi bersama-sama gitu dari keluarga sampai sekitarnya. Tapi itu yang sulit, begitu kan? Betul. Kang Rashid, tapi bagaimana mengimplementasikannya begitu? Nah, karena itu Allah memberikan figur contoh supaya mudah membumikan rahmat ini. Lihat Rasulullah SAW, bagaimana dia berakhlak kepada istri, bagaimana dia berakhlak kepada anaknya, bagaimana dia berakhlak kepada sesamanya, bahkan bagaimana dia berakhlak kepada musuhnya. Bagaimana itu cara berakhlak kepada musuh? Karena kita aja susah berbuat kebaikan sesama teman, apalagi terhadap musuh begitu. Rasul
ketika berlawanan dengan musuh seperti waktu itu terjadi perang di Perang Badar. Tolong lakukan pertempuran ini adalah untuk dia jangan sampai menyentuh anak-anak kecil, jangan sampai orang-orang tua atau pepohonan. Jadi di situ ada akhlak pertempuran itu sifat Islam itu difa anin nafs, bukan menyerang tetapi menahan. Kalau ada musuh dia tidak lari, tapi dia tidak menyertakan musuh. Jadi akhlaknya beliau sampai dengan akhlak beliau kepada hewan. Berpesan kepada sahabatnya, kalau engkau menunggangi satu hewan, katakan kuda, jangan engkau jadi setan terhadapnya, kasih dia makan, kasih dia minum. Kedua, kalau toh dia disembelih, carikan pisau yang tertajam. Itu cara akhlak. Kemudian bagaimana Rasul mengajarkan akhlak kita pada tumbuhan. Contoh figur, kalau entah nanam sesuatu, kasih dia pupuk, kasih dia siraman. Atau kalau pohon itu sudah berbuah, jangan engkau petik buah itu sampai dia matang. Itu cara akhlak kepada tumbuhan. Terakhir, bagaimana cara akhlak kepada manusia, itu paling dasar. Rasul adalah sebagai rahmatan lil alamin, dia sendiri menjadi rahmat. Ketika ada percekcokan di Mekah, bahkan itulah asing, non-muslim, katakan musyrikin Mekah, dia datang sebagai pendamai. Semua kehadiran seorang Islam, sosok Islam, entah itu sebagai lembaga, entah itu sebagai negara, dia harus menjadi seorang pendamai. Tapi intinya tidak seperti itu kan dalam prakteknya. Tapi kita akan membahasnya nanti. Prakteknya. Baik Kang Rashid, kita harus break dulu ya pemirsa. Tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Dialog Junasian dan kita lanjutkan dialog kita bersama Kang Rashid. Ini Kang Rashid, kita lanjutkan lagi mengenai perayaan atau yang kerap dilakukan oleh setiap muslim dalam menyambut Maulid Nabi ini. Terdapat beberapa kaum ulama yang berpaham Salafi dan Wahabi yang tidak merayakannya karena menganggap perayaan Maulid Nabi ini merupakan sebuah bid'ah, yaitu kegiatan yang bukan merupakan ajaran Nabi Muhammad. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa peringatan Maulid Nabi ini bukan bid'ah karena merupakan pengungkapan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Pendapat Anda bagaimana? Hal ini sering sudah muncul bertahun-tahun yang lalu. Ketika zaman pertama Maulid diadakan pun, itu pada era sahabat Salahuddin Al-Ayyubi, itu Maulid pertama Maulid diadakan itu. Kami mengambil satu catatan dalam ayat suci Al-Quran menyampaikan kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan keutamaan Allah. Allah telah menurunkan dua hal kepada kita. Pertama adalah Al-Qur'anul Karim sebagai the way of life kita. Yang kedua, baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi adalah hulukuhul Quran, akhlaknya adalah Quran. Ketika banyak sekali yang itu di zaman era Rasulullah tidak ada, pada era sekarang tidak. Itu kata Allah bersabda, "Falyafrahu", bergembiralah kalian ketika datangnya Rasulullah SAW. Nah, cara bagaimana kita bergembira. Itu yang berbeda-beda. Kadang dirayakan dengan membaca berjanji, kadang dirayakan dengan berbagi dengan anak yatim piatu, kadang dirayakan dengan membaca ayat surat Quran hataman. Itu sebagai bentuk ungkapan cinta. Jadi sebenarnya tidak apa-apa mau tidak dirayakan atau tidak begitu. Yang tidak dirayakan tidak apa-apa, yang merayakan pun apa-apa. Mungkin yang merayakan ada plusnya, dia ada mengungkapkan rasa cinta kepada junjungannya bagi Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya bahwa Maulid Nabi itu diadakan pertama kali dengan tujuan, waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi dapat terdesak dalam pertempuran dengan perang salib waktu itu. Dan Salahuddin Al-Ayyubi berpikir dengan cara apa lagi ya? Karena agama menjadi lesu ketika itu. Semangat untuk berjuang sudah lesu. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berpikir, momen nih, hari lahir Rasulullah. Dirayakanlah, tapi cara merayakan ketika itu, mungkin ini satu contoh. Salahuddin Al-Ayyubi merayakan Maulid itu memenangkan sayembara kepada seluruh prajuritnya dan para ulama ketika itu mengadakan sayembara lomba syair. Isi syair itu adalah bagaimana tentang cerita Rasul sejak lahir hingga dia meninggal. Tapi sebenarnya intinya itu untuk menyemangati orang-orang yang lesu begitu pada saat itu. Begitu ya. Dan pemenangnya ketika itu adalah Syekh Ja'far Al-Barjanji yang sekarang sering dibaca-baca dalam Maulidan itu. Dan pemenang itu sehingga semangat lagi muncul, baginda Nabi adalah satu sosok yang agung, suatu sosok yang perlu ditegur, ayo kita semangat. Dan cara Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah paling utama, dan ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi menang.
Begitu. Untuk menyemangati. Karena untuk menyemangati, bukan untuk berfoya-foya intinya ya, begitu ya. Oke, Kang Rashid, ini juga kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini memiliki 4 sifat, yaitu sidik, benar, amanah, bisa dipercaya, tablik, menyampaikan, dan fatanah, bijaksana. Bagaimana seorang pemimpin atau calon pemimpin melatih diri untuk bisa memiliki keteguhan prinsip seperti Rasul gitu? Ini sepertinya sulit kan, kalau kita lihat dari pemimpin-pemimpin kita. Sebetulnya sifat Rasul itu yang menjadi inti adalah 4, sidik, amanah, fatonah, tablik. Itu harus dimiliki oleh seorang Rasul. Kalau seorang Rasul tidak sidik, tidak percaya, tidak dipercaya, sidik itu adalah yang sangat dipercaya. Dipercaya oleh Tuhannya, dipercaya oleh umatnya, dipercaya oleh dirinya, itu harus menjadi kokoh. Ada orang sosoknya dipercaya oleh Allah, tapi tidak dipercaya oleh masyarakat. Oh, sosoknya dipercaya oleh masyarakat, tapi tidak dipercaya oleh Allah. Semua lini oleh Allah, oleh masyarakat, oleh dirinya, itu harus sidik. Dia harus dipercaya. Yang kedua, dia harus amanah. Tentu amanah yang paling inti dalam memegang kepemimpinan. Amanah adalah suatu kekokohan jiwa seorang Muslim, membawa risalah, membawa undang-undang, supaya amanat diamanatkan untuk memimpin negara ini, begitu kan? Ya. Lalu bagaimana agar bisa dimiliki keteguhan prinsip itu oleh pemimpin-pemimpin? Salah satu yang disampaikan melihat sosok Rasul itu adalah kekokohan imannya. Keteguhan keimanannya. Karena itu keteguhan iman itu mendorong sifat-sifat yang lainnya. Seperti Rasul di penghujung usianya, dia menyampaikan pesan kepada kita semua. Alaikum bissolah wa ma malakat aimanukum. Pesan sampaikan, wahai Ali, kepada umatku, bahwa jangan pernah lupakan sholat. Sholat itu menjadi suatu titik utama, itu akan melahirkan sifat sidik, akan melahirkan sifat amanah, akan melahirkan sifat patona, akan melahirkan sifat tablik. Karena kalau sholatmu rapi, rapi juga kepemimpinanmu. Kalau sholatmu rapi, rapi juga akhlakmu. Kalau sholatmu rapi, rapi juga keekonomianmu. Berarti dengan melihat kondisi negara kita seperti saat ini, sholatnya belum rapi, begitu ya? Tanda kutip bisa. Oke, ini Rasul juga, apakah Rasul pernah berpesan bagaimana seharusnya seorang menyikapi kekuasaan yang dimilikinya? Karena sepertinya pemimpin kita juga atau calon pemimpin juga mulai lupa begitu ketika sudah memiliki kekuasaan itu dan jadi khilaf begitu. Kepemimpinan adalah amanat, dan amanat itu adalah akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah. Sampai Rasul berpesan kepada sesama, kita pun memimpin diri ini, memimpin keluarga, apalagi memimpin bangsa. Setiap kulli mas'ulun an ra'iyati, setiap yang dapat pertanggungjawaban akan dipertanggungjawabkan kedapat yang amanah itu. Sebagaimana seperti contoh figur kami adalah bahwa dirimu adalah itu amanah Allah, jadi dirimu, wahai Rashid. Contoh pertanggungjawaban, matamu dipakai apa melihat, telingamu dipakai apa, tanganmu dipakai apa, kakimu dijalankan kemana. Itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Apalagi pemimpin. Dikemanakan amanat, dikemanakan undang-undang, dikemanakan tanggung jawabmu, akan tanya kepada Allah. Jadi sebagai pemimpin itu seharusnya tanggung jawabnya lebih besar karena dia bertanggung jawab selain kepada rakyatnya tapi kepada Allah juga, begitu ya. Baik Kang Rashid, kita harus break lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai pariwara. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Dialog Junasian dan kita kembali membahasnya dengan Kang Rashid. Kang Rashid, kita tahu Rasulullah Muhammad ini adalah orang yang berbudi pekerti baik. Walaupun dia tinggal di masa yang begitu jahiliyah ya dan agak terbelakang begitu ya. Oke, dari sini apa yang bisa diteladani oleh pemimpin atau calon pemimpin? Ada satu pesan dalam ini. Rasul hidup di padang yang tandus dan gersang. Tetapi diri Rasul tidak menjadi gersang. Seperti bahwa contoh deh, Rasul bagaikan hidup di lautan, tapi dia tidak terbawa asin. Berarti itu prinsipnya harus kuat ya, Kang? Nah, di situ memang tantangan besar sekali. Ada satu contoh, ketika beliau dalam era menerima wahyu Allah untuk menyebarkan pesan-pesan Allah ini ke umatnya, beliau ada umatnya yang makar kepadanya. Di sini ada satu karakter Rasul sangat dominan sekali. Ketika Rasul pergi ke Taif, kemudian umatnya membuat makar sampai Rasul diusir dan dilempari batu. Kemudian dilempari kotoran unta. Bahkan Rasul diusir dari Taif ke Mekah sampai berdarah itu. Nah di situ malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di sebelah kanan kirimu ada gunung. Kalau engkau izinkan akan aku lemparkan kepada kaum kafir itu. Di sini ada satu akhlak Rasul. Rasul berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, innaka Jibril, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
jangan batalkan permintaanmu itu. Dia jangan engkau serang. Dia belum tahu aku. Kalau seandainya mereka tahu bahwa aku adalah utusan Allah, akan berbondong-bondong orang yang taat kepada perdamaian. Jadi intinya tidak ada dendam dan tetap berbudi pekerti baik. Sehingga membuat Anda begitu terharu ya Kang Rashid ya. Karena ketika memimpin umat yang heterogen, harus dominan kesabarannya. Kesabaran akan mendominasi dalam memimpin satu bangsa. Rasul bagi kita ketika ada serangan itu dibalas. Pandang dia, karena dia belum tahu bahwa Rasul itu adalah utusan. Pahamkan. Mungkin dia bersikap seperti itu karena tidak paham. Mungkin dia bersikap itu karena tidak iman. Dominan sabar adalah menjadi satu contoh dalam kepemimpinan. Harus sabar, barangkali bisa jadi masukan bagi pemimpin-pemimpin kita begitu ya. Kang Rashid, ini setelah Rasul menjadi pemimpin sekumpulan umat pada saat itu, apa yang bisa diteladani dari cara beliau berhubungan dengan para pengikutnya? Ya, salah satu yang paling teringat satu kisah tentang bagaimana pengikut Nabi bermuamalah dengan Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasul sedang melakukan sholat di Masjid Nabawi. Datang dari seseorang datang dari kampung. Kalau dulu adalah Baduy ya di dalam Mekah itu. Datang Rasul sudah dengar bahwa Rasul adalah seorang pemuda yang agung, pemuda yang tampan, pemuda yang berakhlak mulia. Pengen ketemu deh. Siapa sih Muhammad itu? Dia datang ke masjid. Tentu orang kampung yang dia kotor masuk masjid, terus dia bertanya, mana Muhammad itu? Kan keras itu. Rasul sedang sholat, berhenti, ini aku Muhammad. Ya Rasulullah, ya Muhammad, aku tidak pernah berbuat baik. Aku tidak pernah berbuat kebaikan, dan aku selalu berbuat kejahatan. Tetapi aku punya cinta kepadamu dengan akhlakmu yang hebat itu. Bagaimana nasibku di akhirat kelak? Rasul menjawab, tidak mengkafirkan dirinya. Dirangkul Rasulullah. Innaka ma'aman ahbabta fil jannah. Kamu akan berserta yang engkau cintai di surga. Rasul merangkul dulu yang tidak tahu. Jadi intinya jangan menghujat atau menjudge, tapi dirangkul dulu, barangkali dia tidak mengerti begitu Kang Rashid. Karena Rasul sendiri harus menjadi pendamai dalam suasana itu. Damaikan hatinya, mendamaikan karakternya, mendamaikan akhlaknya. Itulah sosok Rasul yang sangat dominan sekali. Tentu itulah sangat, ya mohonkan kepada Allah, semoga Indonesia yang sedang membangun ini bisa meniru karakter yang hebat ini. Ya, karena kalau kita lihat dalam rangka menuju pemilu ini para pemimpin biasa atau politisi biasa hujat-menghujat atau saling jatuh-menjatuhkan begitu ya. Seharusnya tidak, tapi mendamaikan suasana dan berkompetisi dengan damai begitu ya Kang Rashid. Terkait dalam hal ini pun kami merasa agak risih. Seorang pemimpin itu tidak meminta jabatan, tetapi diberi, dimandatkan, bukan meminta. Karena dia pantas. Pantas. Dengan bahasa lain, memantaskan diri untuk jadi pemimpin. Dan itu harus jadi PR bagi pemimpin-pemimpin kita ya Kang Rashid ya. Baik, terima kasih Kang Rashid atas informasinya. Ya pemirsa, demikian Dialog Jurnal Siang, tetaplah bersama kami.